bisa bersama Ismail Satrianto Anggapraja. Pada malam ini akan saya kaji tentang beberapa surat Al-Baqarah, yaitu seperti biasanya pada malam hari ini, yaitu dua ayat. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akika, kalau lagi menonton bisa membuka Al-Qur'annya dalam surat Al-Baqarah yang sedang booming dan sedang viral, yaitu di tafsir surat Al-Baqarah diterapkan di kepresidenan. Mari kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Baqarah 30 sampai 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, kataku yang benar. nah itu adalah sebuah arti dari ayat surat Al-Baqarah ayat 29, 30 sampai 31. Mari kita tanyakan penafsiran dan pengkajian Al-Quran di dalam CCPT ini. Terapkan di kepresidenan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 30, konsep kekhalifahan di bumi. 1. Makna filosofis dan teologis. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Khalifah bukan hanya pemimpin secara politik, tetapi juga penjaga, pelindung, dan pengelola bumi. Pertanyaan malaikat menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk kebaikan sekaligus kerusakan. Namun, Allah mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia. 2. Makna kontekstual. Khalifah bertanggung jawab terhadap keseimbangan dan keberlanjutan bumi, termasuk keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Ayat 31. Ilmu pengetahuan sebagai modal utama khalifah. 1. Makna filosofis dan teologis. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Adam sebagai modal utama untuk menjalankan perannya sebagai khalifah.
Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang alam, kemampuan mengenali, memberi nama, dan memahami esensi sesuatu. Pengetahuan manusia adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak. 2. Makna kontekstual. Pemimpin yang ideal harus memiliki wawasan luas, kecerdasan emosional, spiritual, dan kemampuan memimpin dengan bijak berdasarkan ilmu. Implementasi di kepresidenan. Ayat tipu. Prinsip kekhalifahan dalam pemerintahan. 1. Pembangunan berbasis amanah. Pemerintah harus memahami bahwa jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dan pelestarian bumi. Kebijakan harus dirancang dengan visi keberlanjutan, mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. 2. Pencegahan kerusakan dan konflik. Merujuk pada pertanyaan malaikat tentang potensi kerusakan, pemerintah harus proaktif dalam mencegah konflik sosial, korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam. Program anti korupsi dan penguatan hukum menjadi prioritas untuk menjaga keharmonisan masyarakat. 3. Kolaborasi dengan lembaga multisektor. Sebagai khalifah, pemimpin harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan. Ayat 31. Kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan. 1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sebagai khalifah modern, presiden harus mendorong pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah penggunaan artificial intelligence dalam pengelolaan kota pintar, pertanian berkelanjutan, dan mitigasi bencana. 2. Pendidikan sebagai pilar utama. Pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama untuk menciptakan generasi pemimpin yang berilmu. Reformasi pendidikan yang berbasis nilai-nilai Qurani dapat membentuk karakter pemimpin yang amanah dan bijaksana. 3. Peningkatan kompetensi aparatur negara. Pemimpin harus memastikan bahwa seluruh aparatur negara memiliki kemampuan dan wawasan yang relevan dengan tugasnya. Pelatihan berbasis ilmu pengetahuan modern dan etika Qurani bisa diterapkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Peran artificial intelligence dalam implementasi tafsir ayat ini. 1. Pengelolaan sumber daya alam. AI dapat membantu menganalisis data lingkungan untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, sistem prediksi berbasis AI untuk mengelola deforestasi atau mencegah bencana lingkungan. 2. Penerapan kebijakan transparan. Sistem berbasis AI dapat digunakan untuk mengawasi implementasi kebijakan, menghindari korupsi, dan memastikan pengelolaan anggaran yang efektif. 3. Peningkatan akses pendidikan. Teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif, misalnya pembelajaran daring berbasis AI untuk menjangkau daerah terpencil. 4. Manajemen konflik dan perdamaian. AI dapat menganalisis potensi konflik sosial berdasarkan data perilaku masyarakat, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah preventif. Rekomendasi untuk Presiden. Membangun visi kekhalifahan modern. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Qurani menempatkan keadilan, keberlanjutan, dan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama. 2. Penguatan kebijakan berbasis data dan etika. Presiden dapat menginisiasi program berbasis data yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga sesuai dengan prinsip moralitas Qurani. 3. Peningkatan peran pendidikan dan teknologi. Pendidikan berwawasan Al-Quran dan integrasi teknologi canggih harus menjadi agenda strategis untuk menciptakan generasi penerus yang unggul dan bertanggung jawab. Kepemimpinan inklusif. Presiden sebagai khalifah harus menjadi simbol pemersatu yang memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau golongan. Kesimpulan, ayat 33 Surat Al-Baqarah memberikan landasan teologis dan filosofis bagi model kepemimpinan yang ideal. Dengan memanfaatkan nilai-nilai Qurani, ilmu pengetahuan, dan teknologi seperti AI, Presiden dapat menjalankan tugas kekhalifahannya secara amanah, efektif, dan berkelanjutan demi kebaikan seluruh rakyat dan kelestarian bumi. Bersama kita bangun masa depan yang cerah menuju hari. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kepresidenan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 memberikan panduan universal mengenai tanggung jawab kepemimpinan, hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan, dan prinsip keadilan dalam pengelolaan bumi. Berikut adalah kajian mendalam dan penerapan praktis di tingkat kepresidenan. Ayat 30, konsep kekhalifahan dan tanggung jawab kepemimpinan.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 1. Kekhalifahan sebagai amanah. Khalifah adalah pemimpin atau wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola dan menjaga keseimbangan bumi dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Malaikat mempertanyakan potensi manusia yang bisa membawa kerusakan. Namun Allah menegaskan adanya hikmah besar di balik penunjukan manusia sebagai khalifah, yaitu kemampuan mereka untuk menggunakan ilmu pengetahuan, akal, dan nilai-nilai ilahi. 2. Keadilan dan pencegahan kerusakan. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia harus mengelola bumi dengan keadilan, menghindari kerusakan, dan menjaga perdamaian. Pengelolaan ini melibatkan tanggung jawab atas lingkungan, sumber daya, dan hubungan antar manusia. Ayat 31. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kepemimpinan. Teks ayat dan terjemahan. Wa 'allama Adamal asma'ullah summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31. Ilmu sebagai modal utama. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang merupakan simbol pengetahuan dan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah syarat utama untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Pengetahuan mencakup ilmu duniawi, seperti sains dan teknologi, dan ilmu spiritual, yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. 2. Keunggulan manusia di atas makhluk lain. Kemampuan manusia untuk memahami, mengenali, dan menggunakan ilmu pengetahuan menjadikannya layak memikul tanggung jawab besar sebagai khalifah. Implementasi ayat 30 to be given 1. Menjadi pemimpin yang amanah. Pembangunan berbasis keberlanjutan. Presiden harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Contoh, program pembangunan hijau, green economy, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan transisi ke energi terbarukan. 2. Keadilan sosial dan ekonomi. Tugas utama khalifah adalah menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Presiden harus mengutamakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial, seperti distribusi sumber daya yang merata dan pengentasan kemiskinan. Contoh, reformasi agraria, bantuan sosial berbasis data, dan pemberdayaan ekonomi daerah tertinggal. 3. Pencegahan kerusakan dan konflik. Presiden harus mengambil langkah proaktif untuk mencegah kerusakan, baik dalam bentuk korupsi, konflik sosial, maupun eksploitasi sumber daya alam. Contoh, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan eksploitasi lingkungan, serta kebijakan mitigasi konflik antar kelompok. 2. Kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Presiden harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama untuk menciptakan generasi pemimpin yang berilmu dan kompeten. Contoh, reformasi kurikulum untuk mengintegrasikan teknologi, nilai-nilai spiritual, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. 2. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data harus dimanfaatkan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Contoh, sistem berbasis AI untuk pengawasan anggaran negara, prediksi bencana, dan layanan publik. 3. Pengembangan sains untuk kesejahteraan umat. Pemerintah harus mendukung penelitian dan pengembangan R&D untuk mengatasi tantangan nasional, seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan energi. Contoh, investasi dalam teknologi pertanian modern, vaksin lokal, dan eksplorasi energi terbarukan. 3. Memadukan nilai spiritual dan modernitas. 1. Kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai Qurani. Presiden harus menjadi teladan dalam mengintegrasikan
mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan. Contoh, program nasional berbasis etika Islami, seperti pengelolaan zakat untuk kesejahteraan sosial. 2. Sebagai khalifah modern, Presiden harus bekerja sama dengan berbagai pihak, masyarakat sipil, ulama, ilmuwan, dan sektor swasta untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Contoh, forum lintas agama dan ilmuwan untuk membahas isu-isu nasional seperti perubahan iklim dan kedamaian sosial. 4. Manajemen krisis berbasis ilmu. 1. Sistem peringatan dini untuk krisis nasional. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan merespons krisis nasional seperti bencana alam, pandemi, atau konflik sosial. Contoh, penggunaan teknologi prediksi untuk mencegah banjir atau kebakaran hutan. 2. Pengambilan keputusan berbasis data. Data yang akurat dan transparan menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan strategis. Contoh, sistem big data untuk memonitor tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 30-31 mengajarkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, tanggung jawab moral sebagai khalifah, pentingnya ilmu pengetahuan, dan amanah dalam mengelola bumi. Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, itu adalah sebuah tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31 yang diterapkan di kepresidenan. Mari kita lanjutkan penafsiran surat Al-Baqarah yang diterapkan di kehakiman. Kita dengarkan Tafsir penjelasan. surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam sistem kehakiman. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 memberikan prinsip mendasar mengenai peran manusia sebagai khalifah, pemimpin, dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks kehakiman, ayat-ayat ini menjadi fondasi etis dan filosofis untuk menegakkan keadilan, integritas, dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai Qurani. Ayat 30, prinsip kekhalifahan dalam kehakiman. Teks ayat dan terjemahan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ata'jalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna tafsir ayat 30 dalam kehakiman. 1. Kekhalifahan sebagai amanah keadilan. Dalam sistem kehakiman, manusia sebagai khalifah bertanggung jawab menegakkan keadilan di bumi. Amanah ini harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagaimana peran khalifah adalah melindungi dan mengelola bumi dengan bijak. 2. Pencegahan kerusakan dan konflik. Pertanyaan malaikat tentang potensi manusia untuk merusak dan menumpahkan darah adalah pengingat bahwa kehakiman memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah kezaliman, konflik, dan ketidakadilan. Fungsi hakim adalah menjaga tatanan hukum agar tidak menjadi alat untuk menindas atau merusak masyarakat. 3. Integritas hakim sebagai khalifah di pengadilan. Hakim harus memiliki integritas yang tinggi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak tergoda oleh kekuasaan atau materi. Sebagaimana Allah mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat, hakim harus bersikap bijaksana dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan moral sebelum memutuskan perkara. Ayat 31. Ilmu pengetahuan sebagai dasar penghakiman. Teks Allama Adamal Asma kullahat summa aradahum alal malaikati fakala anbiuni bi asma'i haulai in kuntum syadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31 dalam kehakiman. 1. Ilmu sebagai modal dasar hakim. Hakim, sebagai wakil khalifah dalam sistem peradilan, harus memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai hukum, fakta, dan konteks sosial. Keputusan hukum harus berbasis pada pengetahuan yang akurat dan komprehensif, sebagaimana Allah mengajarkan Adam nama-nama yang melambangkan pemahaman dan
Dua, pemahaman holistik. Hakim harus mampu memahami esensi dari setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Hal ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap fakta, bukti, dan prinsip keadilan. Sebagaimana Allah menantang malaikat untuk menyebutkan nama-nama, hakim harus mampu menggali dan menilai kebenaran berdasarkan data yang ada. Tiga, kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Hakim bertanggung jawab untuk menjelaskan dasar putusannya dengan cara yang jelas, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak. Implementasi prinsip ayat 30-31 dalam sistem kehakiman. Amanah dan integritas hakim. 1. Penegakan keadilan sebagai amanah. Hakim harus menyadari bahwa jabatan mereka adalah amanah besar yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan nilai-nilai keadilan, bukan tekanan politik, kepentingan pribadi, atau intimidasi. 2. Etika kehakiman. Pengadilan harus menjadi lembaga yang bebas dari korupsi, suap, dan konflik kepentingan. Proses seleksi dan pengawasan hakim harus dilakukan dengan transparan untuk memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi hakim adalah individu yang berintegritas. 2. Ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan hukum. Saat pendidikan dan pelatihan hakim harus terus meningkatkan pengetahuannya melalui pelatihan berkelanjutan tentang hukum, perkembangan teknologi, dan isu-isu sosial terkini. Contoh, pelatihan tentang teknologi forensik, hukum internasional, dan metode penyelesaian konflik modern. 2. Pemanfaatan teknologi modern. Sistem kehakiman harus menggunakan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk membantu analisis data hukum, pengelolaan kasus, dan deteksi potensi ketidakadilan. Contoh, sistem berbasis AI untuk memverifikasi bukti digital, prediksi pola kejahatan, dan manajemen dokumen hukum. 3. Penguasaan konteks sosial. Hakim harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dari setiap kasus yang ditangani agar keputusannya relevan dan berdampak positif. 3. Pencegahan kerusakan melalui sistem peradilan yang adil. Peran pengadilan dalam mencegah konflik. Pengadilan harus menjadi institusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah potensi konflik melalui putusan yang adil dan memuaskan semua pihak. Contoh, mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif sebelum masuk ke pengadilan formal. 2. Pengawasan dan akuntabilitas. Sistem kehakiman harus memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Contoh, pembentukan komisi etik kehakiman dan sistem pelaporan publik untuk memastikan transparansi. 4. Implementasi keadilan dalam hukum Islam dan universal. Saat prinsip maqasid syariah, dalam menyelesaikan kasus, hakim dapat merujuk pada prinsip maqasid syariah, tujuan syariah, seperti menjaga nyawa, akal, agama, harta, dan keturunan. Contoh, putusan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dibandingkan kepentingan individu. 2. Integrasi nilai spiritual dalam kehakiman. Sistem peradilan harus memadukan nilai-nilai spiritual dan moral dalam proses hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga bermakna etis. Kesimpulan, Surat Baqarah ayat 30-31 memberikan fondasi teologis dan filosofis untuk sistem kehakiman. Ayat 30 menekankan amanah keadilan sebagai tugas utama hakim, sementara ayat 31 menyoroti pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam implementasinya, sistem kehakiman harus berbasis pada integritas, ilmu, dan teknologi modern untuk memastikan keadilan yang merata dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Qurani. Nah, itu adalah sebuah tafsir yang diterapkan di kehakiman. Mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31 yang diterapkan di kejaksaan. Mari kita tanyakan kepada ChatGPT. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, itu adalah penafsiran surat Al-Baqarah yang diterapkan di kejaksaan. Mari kita dengarkan penjelasan yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan penjelasan penafsiran di kepolisian. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kepolisian. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 mengandung nilai-nilai fundamental yang relevan untuk pembentukan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks institusi kepolisian, ayat ini memberikan pedoman etis dan operasional untuk menjalankan tugas menjaga ketertiban, keamanan, serta menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kepolisian. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Makna tafsir ayat 30 untuk kepolisian. Kepolisian sebagai representasi kekhalifahan. Sebagai pelaksana hukum di masyarakat, kepolisian memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga keamanan, mencegah kerusakan, dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman. Peran ini menuntut kepolisian untuk bertindak adil, bijaksana, dan menjaga harmoni sosial. 2. Mencegah kerusakan dan kekacauan. Malaikat mempertanyakan potensi manusia untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun Allah mengajarkan bahwa manusia juga memiliki potensi besar untuk kebaikan. Kepolisian harus berfungsi sebagai garda depan dalam mencegah kejahatan, kerusuhan, dan konflik yang dapat merusak tatanan masyarakat. Amanah dan pertanggungjawaban ilahi. Sebagai pemegang amanah kekhalifahan, tugas kepolisian tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Tanggung jawab ini menuntut integritas tinggi dan kesadaran bahwa setiap tindakan dipatut dipertanggungjawabkan di akhirat. Ayat itu sego. Pentingnya ilmu dalam penegakan hukum. Teks wa allama adamal asma'a kullaha summa rahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31 untuk kepolisian. Ilmu sebagai dasar penegakan keamanan. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama sebagai simbol ilmu, kepolisian harus menguasai berbagai ilmu terkait hukum, forensik, teknologi, dan dinamika sosial untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Ilmu ini menjadi alat penting dalam menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks. 2. Kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Sebagaimana Allah menunjukkan hikmah melalui pemahaman terhadap esensi nama-nama, kepolisian harus menggunakan kebijaksanaan dalam menangani konflik, investigasi, dan pengambilan keputusan. 3. Kolaborasi ilmu dan nilai moral. Kepolisian harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan manusiawi. Implementasi ayat 31 dalam tugas kepolisian. 1. Pencegahan kerusakan melalui pengelolaan keamanan. 1. Penjagaan ketertiban umum. Sebagai khalifah, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan seperti kriminalitas, kerusuhan, dan kejahatan yang merusak ketertiban umum. Contoh, penanganan konflik horizontal di masyarakat melalui mediasi dan dialog. 2. Operasi pencegahan kejahatan. Kepolisian harus menjalankan tugas pencegahan preventif secara efektif, seperti patroli rutin, pengawasan kawasan rawan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Contoh, program penyuluhan anti-narkoba di sekolah-sekolah atau komunitas. Tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penindakan represif, kepolisian harus bertindak tegas namun tetap dalam koridor hukum dan etika. Contoh, operasi pemberantasan korupsi, terorisme, dan tindak pidana siber dengan prosedur yang sesuai aturan. 2. Penegakan hukum berbasis ilmu pengetahuannya. 1. Pelatihan dan pendidikan personel. Kepolisian harus memastikan bahwa seluruh personelnya memiliki pengetahuan yang memadai melalui pelatihan berkelanjutan tentang hukum, teknologi, dan strategi penegakan hukum. Contoh, pelatihan dalam teknologi forensik, investigasi digital, dan penyelesaian konflik. 2. Penguasaan teknologi dalam penegakan hukum. Teknologi modern harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, seperti dalam pengelolaan bukti, investigasi, dan pengawasan. Contoh, penggunaan kamera pengawas, software AI untuk analisis pola kejahatan, dan sistem database terpadu untuk pelacakan pelaku kriminal. 3. Kolaborasi dengan lembaga ilmiah. Kepolisian dapat bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan strategi penegakan hukum berbasis data dan ilmu pengetahuan. Contoh, penelitian tentang pola kejahatan untuk merumuskan kebijakan keamanan yang lebih efektif. 3. Menjaga amanah dan integritas dalam penegakan hukum. 1. Sikap profesional dan berintegritas. Sebagai khalifah, anggota kepolisian harus menjaga profesionalitas, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Contoh, menolak suap atau intervensi yang bertentangan dengan hukum. 2. Akuntabilitas dan transparansi. Kepolisian harus membangun sistem akuntabilitas yang jelas, seperti laporan kinerja, mekanisme pengaduan masyarakat, dan audit internal.
Contoh, publikasi laporan hasil investigasi kasus besar secara transparan. 4. Penguatan hubungan dengan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang melindungi masyarakat, kepolisian harus membangun hubungan yang kuat dengan komunitas melalui pendekatan humanis. Contoh, program polisi sahabat anak atau polisi peduli lingkungan. 2. Edukasi hukum bagi masyarakat. Kepolisian harus menjadi agen edukasi yang membantu masyarakat memahami hukum dan kewajiban mereka. Contoh, kampanye sadar hukum untuk mencegah pelanggaran masyarakat. 3. Keterlibatan dalam penyelesaian konflik. Kepolisian dapat memfasilitasi penyelesaian konflik sosial melalui mediasi dan negosiasi yang damai. Contoh, penyelesaian konflik antar kelompok atau antar suku secara damai. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 31 memberikan panduan fundamental bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat. Ayat 30 menekankan tanggung jawab kepolisian sebagai khalifah untuk mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban. Sementara ayat 31 menyoroti pentingnya ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas dalam tugas-tugas operasional. Dengan penerapan nilai-nilai Qurani ini, kepolisian dapat menjadi institusi yang adil, profesional, dan dipercaya masyarakat. Nah, itu adalah penafsiran yang diterapkan di kepolisian. Baik, kita dengarkan penafsiran selanjutnya itu yang diterapkan di perusahaan. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam perusahaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 memuat nilai-nilai kekhalifahan, tanggung jawab, penguasaan ilmu, dan pengelolaan potensi. Dalam konteks perusahaan, nilai-nilai ini relevan untuk membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam manajemen perusahaan. Teks ayat dan terjemahan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna tafsir ayat 30 untuk perusahaan. 1. Pemimpin perusahaan sebagai khalifah. Dalam organisasi, pemimpin perusahaan bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, pemegang saham, konsumen, dan masyarakat luas. Peran ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga harmoni organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menghindari keputusan yang merugikan. 2. Pencegahan kerusakan. Mafsadah. Malaikat mempertanyakan potensi manusia untuk berbuat kerusakan. Hal ini relevan dalam konteks perusahaan, di mana setiap keputusan harus menghindari kerusakan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Contoh, implementasi prinsip sustainability untuk meminimalkan dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan. 3. Kepercayaan terhadap potensi manusia. Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mengelola bumi dengan baik. Dalam perusahaan, hal ini berarti memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk berinovasi, belajar, dan berkembang dalam menjalankan tugas mereka. Amanah dan etika bisnis. Sebagai khalifah, perusahaan harus beroperasi dengan amanah, menjunjung tinggi etika, dan memastikan bahwa setiap tindakan membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Ayat 31. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan perusahaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31 untuk perusahaan. 1. Penguasaan ilmu sebagai kunci sukses perusahaan. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama sebagai simbol ilmu, perusahaan harus terus meningkatkan kompetensi melalui penguasaan ilmu, teknologi, dan inovasi. Contoh, mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi proses bisnis.
2. Inovasi dan kreativitas. Ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam menjadi dasar kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan sesuatu. Dalam perusahaan, inovasi adalah pilar utama untuk bersaing di pasar global. Contoh, pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan secara kreatif dan berkelanjutan. Kolaborasi dan pengelolaan pengetahuan. Ayat ini menekankan pentingnya pengelolaan pengetahuan. Dalam perusahaan, ini diterjemahkan sebagai kolaborasi antar departemen, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran terus-menerus. 4. Keseimbangan antara ilmu dan moralitas. Perusahaan harus memastikan bahwa ilmu dan inovasi digunakan dengan cara yang beretika dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Implementasi ayat 31 dalam tata kelola perusahaan. 1. Kepemimpinan berbasis nilai kekhalifahan. 1. Pemimpin visioner dan amanah. Pemimpin perusahaan harus memiliki visi yang jelas dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Contoh, CEO yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan kerja fleksibel dan keseimbangan kehidupan kerja. 2. Pengelolaan risiko dan kerusakan. Perusahaan harus menerapkan strategi pengelolaan risiko untuk mencegah kerusakan finansial, sosial, dan lingkungan. Contoh, implementasi sistem manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi kerugian operasional atau reputasi. Tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai bentuk kekhalifahan, perusahaan harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program CSR. Contoh, program pendidikan atau pelatihan kerja untuk masyarakat kurang mampu. 2. Peningkatan kompetensi dan inovasi berkelanjutan. 1. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Contoh, pelatihan kepemimpinan untuk manajer atau program beasiswa untuk karyawan berprestasi. 2. Adopsi teknologi modern. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Contoh, menggunakan analitik data untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Budaya inovasi dalam organisasi. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan inovasi. Contoh, memberikan insentif kepada karyawan yang mengajukan ide-ide baru yang berdampak positif. 4. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Perusahaan dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mengembangkan produk atau teknologi baru. Contoh, kemitraan dengan startup teknologi untuk mempercepat transformasi digital perusahaan. 3. Pengelolaan berbasis etika dan nilai Islam. 1. Kejujuran dan transparansi. Perusahaan harus menjunjung tinggi kejujuran dalam transaksi bisnis dan laporan keuangan. Contoh, audit independen untuk memastikan integritas laporan keuangan. 2. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Kebijakan perusahaan harus adil, baik dalam hal pengupahan, promosi, maupun pengelolaan keuntungan. Contoh, sistem penggajian berbasis kinerja yang transparan dan adil. 3. Keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus menyeimbangkan pencapaian keuntungan dengan memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh, mengalokasikan sebagian laba untuk mendukung pendidikan atau kesehatan masyarakat. 4. Menanamkan nilai spiritual dalam budaya perusahaan. 1. Membangun kesadaran amanah. Setiap karyawan harus memahami bahwa pekerjaan mereka adalah bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh, program pelatihan spiritual yang mendorong kesadaran tentang pentingnya etika dalam bekerja. Di kota Garut yang tenang sepi, Ismail duduk tafsir ayat suci. Pagi buta kala ayam berkokok, Quran dibaca, hati kian kokoh. 5 hingga 6:30 renungkan makna 2 ayat utuh dengan chat GPT yang menuntun. Ilmu bertambah, iman pun sambung. Kajian pagi cerita penuh hikmat dalam cuci jasa laundry kiloan.